teman-teman. Malah sebagian besar, bisa 80% atau bahkan 90% itu dialirkan ke Pemda masing-masing. Dan Pemda masing-masing mengelola ini dana dipakai untuk apa gitu kan. Itu yang gue pelajarin selama 10 tahun di Kementerian Keuangan melalui DAK, DAU, dan beberapa penyaluran yang lain. Dan di sini sebenarnya bottleneck yang sering terjadi gitu. Sampai di suatu daerah yang pernah gue riset, gue observasi, dana-dana pendidikan ini dipakainya bukan untuk memberikan standar kesejahteraan guru atau memberikan fasilitas yang mudah ke murid, tapi dirancang untuk buat suatu beasiswa yang sebenarnya biaya budgetnya itu gede banget, tapi tidak diperuntukkan dengan tepat sasaran. Lu bayangin beasiswa untuk anak sekolah, mereka harus mengambil jurusan pertambangan, tapi universitasnya nggak diatur gitu. Dan yang dapat waktu itu, gue bisa katakan bahwa rata-rata ya anak-anak yang bapak ibunya bekerja di Pemda tersebut gitu. Itu pernah terjadi teman-teman. Dan gambaran seperti ini itu banyak sekali. Jadi pengelolaannya ada di setiap Pemda ini. Bagaimana dana itu dikelola dan dialokasikan. Nah, dan kemarin kalau kita cek berita ya di Hari Guru, Presiden kita Pak Prabowo Subianto itu sempat ngomong kalau guru honorer bakal dapat tunjangan sertifikasi sebesar 2 juta per bulan. Sebenarnya ini kan etikat yang bagus, political will yang baik, dan tentu kita sebagai masyarakat atau penggurunya sekalipun ini hal yang baik dan positif lah. Artinya ada kesejahteraan meningkat. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi, tunjangan ini bisa didapat guru honorer yang sudah tersertifikasi atau lulus program pendidikan profesi guru. Dan buat yang belum sertifikasi sama pusat juga dikasih tunjangan teman-teman. Dan kemarin baru juga kenaikan kan, yang tadinya 300.000 per bulan jadi 400.000 per bulan gitu.